Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1281. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Raksasa, brengsek! Teriak Raja Raksasa. Dia meraung dengan marah. Dia meronta-ronta dengan panik, membenturkan setiap rantai bergetar hebat, merobek kekosongan, dan rantai itu perlahan-lahan terlepas. Namun aura di tubuh Raja Raksasa itu perlahan melemah. Rantai ini sebenarnya mengandung kekuatan magis khusus. Kekuatan raksasa, ledakan. Akhirnya Raja Raksasa meraung dan melepaskan diri dari rantai di langit. Dia jatuh dan rantai itu terbang di bidang kosmik seperti ular. Ini Raja Raksasa terengah-engah dan memandang Senggon Supreme dengan marah. Rantai ini sangat mengerikan sehingga bisa melukai asal-usul raksasanya. Senggon Supreme, jika Anda tidak memiliki harta karun tertinggi seperti Aula Harta Karun, Anda tidak akan menjadi lawan saya sama sekali, kata Raja Raksasa seraya memandang ke bawah dan berteriak dengan marah. Idiot, saya adalah pemimpin Tianjebo. Saya tidak membutuhkan harta. Dapatkah saya membandingkan kekuatan raksasa Anda? Kata Senggon Supreme. Dia mencibir kepada Raja Raksasa itu. Tetapi dia juga sedikit khawatir. Raja Raksasa itu memang menakutkan dalam hal kekuatan. Kalau tidak akan pernah begitu mudah untuk melarikan diri. Raja Raksasa, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika ya, Anda ingin bertarung, maka saya akan menemani Anda. Namun jika tidak, pergi dari sini, kata Senggon Supreme. Dia mencibir. Pada saat ini Raja Raksasa saling menatap dengan Senggon Tianjun dengan marah. Senggon Tianjun juga memandang Raja Raksasa dengan mencibir. Keduanya berjauhan. Baiklah, sangat bagus. Raja Raksasa tertawa tetapi dia marah. Hari ini aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu melakukan kejahatan di dunia kuno, menghancurkan kedamaian dunia kuno, dan bahkan menyebabkan keresahan di dunia kuno, menekan pemimpin dunia kuno Xiao Dao. Masalah ini tidak akan pernah begitu mudah untuk menyerah. Raja ini akan segera mengirim surat kepada Dewan Ras Manusia dan mengutuk Anda karena merusak persatuan umat manusia. Dan ketika saatnya tiba, itu tergantung kepada bagaimana Anda berdalih, kata Raja Raksasa. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tuntut. Bagaimana kursi ini bisa peduli padamu? Kata Senggon Tianjun. Dia mencibir lagi. Jika tidak ada apa-apa lagi, pergi. Ketika kekuatan kursi ini ditingkatkan, maka kursi ini akan datang untuk mencari Anda, kata Senggon Tianjun. Mendengar itu Raja Raksasa sangatlah marah. Dia menggertakkan giginya, tetapi dia hanya bisa menahan kemarahannya. Senggon Supreme ini terlalu jahat, setara dengan memiliki beberapa harta supreme. Hari ini dia ingin menekan Senggon Supreme. Dia khawatir itu tidak mungkin. Bahkan jika dia dengan mati-matian putus asa dan mungkin dapat mengalahkan Senggon Supreme, tetapi itu cukup untuk Senggon Supreme untuk melarikan diri dan keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya. Raja Raksasa menoleh dan menatap Qin Chen juga yang lainnya di kejauhan. Dia mendengus dengan dingin. Kekuatan Supreme yang mengerikan digunakan untuk membuat Qin Chen dan yang lainnya pucat. Ledakan. Raja Raksasa tiba-tiba naik ke langit, jauh melampaui cahaya. Dia langsung menembus hambatan aturan alam semesta dan menghilang secara instan. Dan ruang alam semesta yang semula kacau dan hancur juga telah sepenuhnya memulihkan ketenangannya. Kekosongan dalam 4 arah penuh dengan turbulensi, dan alam kuno di kejauhan telah secara bertahap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Sementara Qin Chen dan yang lainnya, mereka semua terbang menuju ke arah Senggon Supreme. Sementara Senggon Supreme, dia mengangkat kepalanya dan melihat kekosongan yang tenang dari alam semesta ini. Semua orang, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk umat manusia. Jika ada orang yang tidak puas, Anda dapat melaporkannya kepada Dewan Ras Manusia, kata Senggon Supreme. Dia berkata dengan ringan. Mendengar itu Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Qin Chen kemudian melihat sekeliling ke kekosongan. Ada gemuruh dalam kekosongan yang jauh. Tampaknya ada beberapa tokoh menakutkan yang muncul, menjulang, dan kemudian dengan cepat menghilang.
Qin Chen dan yang lainnya merasakan perasaan sebelumnya yang selalu ditekan di hati mereka, dan pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Masih ada orang yang kuat yang memata-matai dan memperhatikan di sini, kata Qin Chen. Hatinya sedikit terpana, dan dia merasa bahwa sebelumnya seharusnya tidak hanya Raja Raksasa, tetapi juga orang-orang kuat lainnya yang menonton dari kejauhan. Namun itu wajar, dunia kuno begitu berfluktuasi, bagaimana mungkin hanya Raja Raksasa yang melihatnya? Apakah itu juga ahli kuat setingkat supreme dalam ras manusia? Kata Qin Chen. Dia merasa menakjubkan. Qin Chen selalu berpikir bahwa tokoh-tokoh tingkat supreme sangatlah jarang. Namun sekarang tampaknya air di alam semesta ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan oleh Qin Chen. Bahkan dalam ras manusia itu tidak seperti yang dia bayangkan. Pada saat ini Qin Chen merasa menakjubkan. Alam semesta ini jelas tidak sesederhana yang dia kira. Tapi pikirkanlah, alam semesta sangatlah luas. Di era kekacauan kuno, jumlah ahli teratas tingkat supreme adalah sebesar bintang-bintang. Meskipun sebagian besar dari mereka telah menghilang, namun tidak akan ada beberapa orang dalam miliaran tahun ini. Ras manusia adalah salah satu dari dua kekuatan teratas dalam semesta, dan jumlah ahli teratas sama sekali bukan satu-satunya yang bisa dia lihat. Suara melesat. Qin Chen, Jiryu, dan Jiwuxu datang ke sisi Tuan Shenggong Supreme. Bukan hanya mereka, tetapi juga pemimpin kuil kekosongan, pemimpin lembah Kunpeng, pemimpin kota Citi, dan bahkan patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang. Semuanya bergegas bersama-sama dengan ekspresi yang hormat. Dengan kekuatan satu orang, mengusir Raja Raksasa tingkat supreme dari klan raksasa dan mengejutkan banyak orang kuat dari umat manusia. Jika mantan master istana Tianzhuo adalah karena status khusus Tianzhuo, ia memiliki nama dan posisi yang luar biasa di Tianzhuo. Namun sekarang, pemimpin Tianzhuo itu, Shenggong Supreme, saat ini telah menggunakan kekuatannya untuk memverifikasi kekuatan dirinya sendiri. Dia kuat di antara ahli Supreme. Selamat kepada Tuan Shenggong Supreme dari Tianzhuo atas terobosan ke ranah supremnya. Para master seperti pemimpin kuil kekosongan, pemimpin lembah Kunpeng, dan banyak kekuatan celestial top manusia lainnya semuanya memberi hormat dan sangat hormat kepada Shenggong Supreme. Sikapnya mereka tidak menyanjung, tetapi mereka hormat dengan penuh hormat. Ini adalah sebuah keagungan. Mereka dapat dianggap yakin akan Shenggong Tianjun dari Tianzhuo. Anda tidak harus sopan, kita semua adalah andalan ras manusia dan tulang punggung umat manusia melawan iblis. Mengapa repot-repot menjadi sangat berbeda? Kata Shenggong Supreme. Dia terkekeh seraya mengangkat tangannya sedikit. Dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang mengerikan langsung mendukung semua orang untuk tidak membungkuk. Semua orang sangat senang membantu saya dengan dunia kuno saat ini. Di masa depan, selama Anda berdiri di bagian depan yang sama dengan Tianzhuo saya, maka kursi ini dapat menjamin bahwa kekuatan tempat Anda berada akan memiliki prioritas untuk membeli harta karun dalam Tianzhuo saya. Kata Shenggong Tianjun. Dia berkata sambil tersenyum mendesis. Segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang di antara hadirin menghirup udara dingin, dan wajah-wajah master seperti pemimpin kuil kekosongan, pemimpin lembah Kunpeng, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekstasi. Terima kasih Tuan Shenggong Supreme, kata pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya. Mereka dengan tergesa-gesa memberi hormat. Suara-suara mereka bersemangat gemetar. Hak untuk membeli harta terlebih dahulu. Kedengarannya tidak bagus, tetapi pemimpin kuil kekosongan jelas tahu betapa hebatnya manfaat ini. Perlu dicatat bahwa meskipun Tianzhuo adalah kekuatan kerajinan teratas umat manusia, itu dapat digunakan oleh semua kekuatan umat manusia untuk membeli harta dengan hartanya. Namun kecepatan Tianzhuo dalam pemurnian harta itu sangatlah terbatas. Bahkan jika jumlah penyulingan besar menghadapi sejumlah besar aliansi manusia, itu jauh dari cukup. Oleh karena itu, banyak kekuatan akan menghadapi pengalaman tidak memiliki cukup harta dalam proses benar-benar membeli harta dari Tianzhuo. Dan mereka perlu mengantri panjang. Bahkan antrian ini ribuan tahun atau bahkan mungkin puluhan ribu tahun mengantri. Namun sekarang pemimpin Tianzhuo Shenggong Supreme sebenarnya memberi mereka kekuatan-kekuatan utama yang ada di sini prioritas untuk membeli harta dari Tianzhuo. Jika berita ini menyebar, maka kekuatan-kekuatan ras manusia top lainnya yang belum pernah ada di sini akan marah karena cemburu.
Kemudian Sengong Tianjun juga mengatakan bahwa selain prioritas, semua kekuatan-kekuatan yang hadir di sini akan memiliki wewenang untuk bisa membeli harta tingkat surgawi dari Tianjuo. Tentu saja mendengar ini, semua orang tampak bersemangat dan berbisik dengan panik. "Tuan Sengong Supreme, apakah yang kamu katakan ini benar?" kata pemimpin kuil kekosongan. Dia melangkah keluar, ekspresinya bersemangat. Mendengar itu, Tuan Sengong Supreme tersenyum. "Ya, tentu saja itu benar. Itu hanya harta karun tingkat surgawi. Dengan kekuatan saat ini dari kursi ini, selama ada cukup bahan, tidak sulit untuk memperbaikinya," kata Sengong Tianjun. Mendengar itu, semua orang pun menghirup udara dingin. Itu memang benar, sebagai pemimpin Tianjuo Sengong Supreme, semua orang tahu bahwa dia dapat memperbaiki harta karun tingkat surgawi. Namun sebenarnya tidak mudah untuk memperbaiki harta karun tingkat surgawi tingkat atas. Tetapi sekarang, Tuan Sengong Supreme telah menerobos ranah Supreme dengan keterampilan pemurniannya. Selama ada cukup bahan, kesulitan untuk menyempurnakan harta surgawi tingkat puncak jelas lebih dari 10 kali lebih mudah dari sebelumnya. Untuk sesaat, pemimpin kuil kekosongan dan semua orang yang ada di sana bersemangat. Pada akhirnya saat ini semua kekuatan yang hadir pun setuju untuk berada di garda depan yang sama dengan Tianjuo di saat ditanya di Dewan Ras Manusia nantinya. Selanjutnya kemudian dunia kuno diambil alih oleh keluarga Ye dan keluarga Jiang atas perintah Sengong Tianjun. Sementara Jiruyu Jiwuxu, mereka berdua tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Ji. "Saya bukan lagi anggota keluarga Ji. Mengenai keluarga Ji, saya akan menyerahkannya kepada Anda," kata Jiruyu. Dia menus dingin. Satu-satunya hubungan antara dirinya dan keluarga Ji itu adalah garis keturunan, namun sudah banyak generasi, jadi dia tidak perlu banyak memikirkannya. Ini patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang saling memandang. Meskipun leluhur keluarga Ji telah jatuh, namun masih ada banyak klan dan murid dalam keluarga Ji yang masih berada di dunia kuno. Apakah keduanya tidak ingin memerintah sama sekali? Tetapi keputusan Jiwuxu dan Jiruyu sudah membulat. Pada akhirnya keluarga Xiao dan keluarga Ji akan dikelola oleh keluarga Ye dan keluarga Jiang. Ini, patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang terasa pahit. Ada orang-orang di dunia yang secara sewenang-wenang memberikan kelola terhadap keluarga mereka sendiri kepada orang lain, yang membuat mereka berdua sakit kepala. Tetapi karena Jiwuxu mengatakan demikian, mereka berdua hanya bisa mengerutkan kening memikirkan bagaimana cara menghadapi dua keluarga besar ini. "Sekarang kita telah memberi pengaturan. Qinchen, Jiruyu dan Jiwuxu, ayo pergi," kata Sengong Supreme. Dia berkata dan segera membawa Qinchen dan ketiga orang itu lalu menghilang ke alam semesta. Melihat bahwa Sengong Supreme dan yang lainnya telah pergi, keluarga Ye dan keluarga Jiang semuanya merasa lega. Sementara pemimpin kuil kekosongan dan pemimpin lembah Kunpeng dan yang lainnya semuanya terkejut, saling memandang dan menghela napas dalam. Tanpa diduga, dunia kuno dan partainya akhirnya mencapai hasil seperti ini yang benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Semuanya, "Kalau begitu, aku juga akan pergi dulu." "Hahaha, ya, aku juga akan pergi. Semuanya akan ada periode nanti untuk bertemu lagi." Segera setelah Sengong Supreme pergi dari sana, kemudian pemimpin kuil kekosongan, pemimpin lembah Kunpeng dan yang lainnya memberikan salam mereka masing-masing dan kemudian mengambil murid-murid mereka lalu berbalik pergi dari sini sebelum kemudian menghilang. Meskipun mereka semua terkejut satu persatu, tetapi perjalanan ke dunia kuno ini tidak hanya akan dapat bekerja sama dengan Tianjuo di masa depan, tetapi juga mendapatkan hak penolakan pertama untuk membeli harta karun surgawi dan bahkan harta karun tingkat surgawi tingkat atas. Ini bagi mereka merupakan hadiah besar. Para pemimpin dari kekuatan top itu semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Di sisi lain, keluarga Ye dan keluarga Jiang juga kembali ke dunia kuno dan mulai berurusan dengan dunia kuno. Apa yang terjadi hari ini memiliki dampak besar pada dunia kuno. Meskipun dua keluarga kuno dari keluarga Ji dan keluarga Xiao telah jatuh, namun masih ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh keluarga Ye dan keluarga Jiang jika mereka ingin sepenuhnya mengendalikan dunia kuno. Namun untuk keluarga Ye dan keluarga Jiang, keuntungan mereka bahkan lebih besar daripada kuil kekosongan dan yang lainnya. Keluarga Xiao dan keluarga Ji tidak ada di dunia kuno lagi.
Dua keluarga besar mereka dapat mengendalikan semua sumber daya dunia kuno. Meskipun setengah dari sumber daya dunia kuno diambil alih oleh Senggong Supreme, tetapi separuh asal yang tersisa ini sudah cukup untuk pengembangan kedua keluarga mereka. Bahkan jika mereka mengendalikan ranah dunia kuno, tidak pasti bahwa mereka diharapkan untuk memasuki dunia tertinggi di masa depan. Bagaimanapun asal mula dunia kuno tidak statis dan itu akan pulih dengan perlahan. Sementara saat ini di sebuah kekosongan alam semesta, Qin Chen dan ketiganya masuk ke aula harta karun milik Senggong Supreme. Mereka bergegas bolak-balik melalui kekosongan dan bergegas di jalan lain. Qin Chen merasakan kekosongan dunia luar dan sedikit mengungkapkan ekspresi keraguan. Tuan Senggong Supreme, arah yang kita tuju tampaknya bukan menuju ke markas besar Tianjuo, kata Qin Chen. Ya, itu memang benar. Kita tidak akan kembali ke markas besar Tianjuo, kata Senggong Supreme. Kalau begitu, kemana kita akan pergi? Kata Qin Chen. Dia bingung, Jiu dan Jiwuxu telah diselamatkan dan masalah dunia kuno pasti akan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk masalah yang begitu besar, Dewan Ras Manusia pasti akan melakukan sesuatu kepada Tianjuo dan bahkan mungkin akan memberikan hukuman. Alam rahasia markas besar Tianjuo akan menjadi tempat teraman. Jika Anda tidak kembali ke sana, maka Qin Chen benar-benar takut bahwa apa yang disebut Dewan Ras Manusia itu akan mencegat mereka di tengah jalan dan melakukan sesuatu kepada mereka. Hahaha, jangan khawatir. Aku sangat akrab dengan tempat yang akan kita kunjungi. Ketika kita sampai di tempat itu, saya akan membutuhkan Anda bertiga untuk melakukan suatu hal, kata Senggong Tianjun seraya tersenyum ringan. Apakah perlu bagi kita bertiga untuk melakukan sesuatu, kata Qin Chen. Ya, hanya kalian bertiga yang bisa melakukan ini, tapi aku tidak bisa melakukannya sama sekali, kata Senggong Supreme seraya terkekeh. Tiba-tiba Qin Chen bahkan lebih bingung apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Senggong Supreme darinya. Karena sebenarnya hanya mereka bertiga yang bisa melakukannya, tetapi Senggong Supreme tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan khawatir, ini adalah hal yang baik dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda bertiga. Jika bukan karena kursi ini yang tidak bisa melakukannya secara pribadi, kursi ini tidak akan memberikan peluang bagus ini untuk Anda bertiga, kata Senggong Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Manfaat besar, gumam Qin Chen. Dia bingung, tetapi Qin Chen tidak bertanya lagi. Karena mendengar kata-kata Senggong Supreme, Qin Chen sudah cukup lega. Bahkan jika itu adalah hal yang hebat, tidakkah kamu harus terburu-buru kan? Kata Qin Chen lagi. Pada saat ini, lagi pula partai mereka baru saja membuat insiden besar di dunia kuno. Dan pastinya Dewan Ras Manusia akan bergerak. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, itu pasti tentang Dewan Ras Manusia. Tetapi yang Anda khawatirkan bukanlah tidak masuk akal. Namun perjalanan ini, saya menunggu masalah besar. Dewan Ras Manusia pasti tidak akan menyerah. Setelah menerima permintaan dari Raja Raksasa, pasti akan ada gerakan. Senggong Tianjun mengatakan ini mencibir. Dan kursi ini berikutnya akan melakukan hal yang selanjutnya. Dan itu adalah membuat Tianjuo saya berdiri di titik tanpa serangan. Mengatakannya pada titik ini, Senggong Tianjun memandang Qin Chen. Apakah kamu tahu apa yang saya butuhkan untuk melawan Dewan Ras Manusia sekarang? Kata Senggong Supreme. Dia bertanya. Kekuatan, kata Qin Chen dia tanpa ragu-ragu. Sanksi dan keadilan apa yang tidak lebih dari kekuatan? Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, maka dia dapat memiliki hak untuk berbicara. Dan tidak akan ada yang dapat memberi sanksi. Hahaha, kamu tahu, kata Senggong Tianjun. Dia tersenyum. Tapi apa yang Anda katakan benar. Sanksi apa? Sial, hanya nama yang dibuat oleh beberapa orang yang munafik. Senggong Tianjun mengatakan ini mencibir. Jika ada kekuatan yang cukup, siapa yang berani menjatuhkan sanksi? Namun kekuatan hanyalah salah satunya dan pasti ada kebenaran. Mata Senggong Tianjun sangat dalam, sudut mulutnya terkekeh dan dia sangat percaya diri. Pada saat ini Qin Chen penasaran dan dia tidak tahu apa kebenaran besar yang disebutkan oleh Senggong Supreme. Namun Qin Chen juga tidak banyak bertanya. Dan ngomong-ngomong, dia bisa melihat bahwa Senggong Supreme adalah orang tua karena dia berani melakukan sesuatu di dunia kuno. Maka dia pastilah tidak akan takut kepada sanksinya. Ketika Qin Chen dan mereka bertiga dipimpin oleh Senggong Supreme ke suatu tempat,
Saat ini apa yang terjadi sebelumnya di dunia kuno seperti badai itu dengan cepat ditransmisikan, disebarluaskan melalui alam semesta. Banyak pasukan top dalam umat manusia menerima berita ini pada waktu yang hampir bersamaan. Ada ledakan, tiba-tiba alam semesta bergetar dan umat manusia terkejut. Apa itu? Senggong Tianjun ternyata telah menerobos ranah supreme dan mengambil agen Tianjuo untuk pergi ke dunia kuno, lalu membunuh pemimpin Istana Dewa Bintang dan juga pemimpin Gunung Doushensan, membunuh keluarga Ji, memenjarakan leluhur Xiao Dao, dan juga memblokir Raja Raksasa sampai pergi. Semua orang di seluruh dunia benar-benar berpikir apakah berita ini benar. Ketika berita ini keluar, ras manusia semuanya bergetar seolah-olah sebuah batu menyebabkan 1000 ombak dan seluruh alam semesta tidak lagi damai. Pada awalnya banyak orang terkejut dengan berita bahwa Senggong Supreme telah menerobos ke ranah Supreme, tetapi segera mata semua orang berfokus pada apa yang telah dilakukan oleh Senggong Supreme, sang pemimpin Tianjuo itu. Arogan, sombong, tidak mungkin, pembunuhan. Meskipun Senggong Supreme telah memberikan banyak kontribusi kepada aliansi ras manusia, tetapi ketika berita ini menyebar, umat manusia terkejut dan kekuatan-kekuatan utama tercengang dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Senggong Supreme dari Tianjuo, sang pemimpin Tianjuo, terlalu sombong, mengubah dunia kuno menjadi penampilan seperti itu dan bahkan membunuh pemimpin dari dua kekuatan puncak umat ras manusia. Betapa sombongnya itu. Pemimpin Gunung Doushensan, pemimpin Istana Dewa Bintang, meskipun mereka bukan kekuatan tertinggi, namun mereka adalah dua teratas di antara kekuatan surgawi manusia. Mereka sangat terkenal dan kuat. Tetapi sekarang mereka sebagai pemimpin dari dua kekuatan besar itu, karena mereka berdua memusuhi Senggong Supreme, mereka secara langsung dilenyapkan oleh Senggong Supreme. Berita semacam ini langsung mengejutkan banyak orang.